Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Puji dalam video pembelajaran IPA kelas 8 semester 2 dengan materi tekanan. Anak-anak, pada bab tekanan ada 3 subbab yang akan kalian pelajari. Dan pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah tekanan pada zat padat. Sudah siap anak-anak? Sebelum kita mempelajari materi tekanan, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menerapkan rumus tekanan dalam menyelesaikan soal. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, saya ingatkan kepada kalian, saksikan video ini sampai selesai, jangan di-skip karena di akhir video akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Sekarang disiapkan alat tulisnya ya. Kita akan masuk materi tekanan pada zat padat. Sebelum lebih jauh kita membahas materi tekanan pada zat padat, mari kita bersama-sama berpikir dulu. Anak-anak, di sini saya punya 3 buah gambar. Gambar A adalah gambar jalanan yang berlumpur. Gambar B adalah gambar sepatu boot, dan gambar C adalah gambar sepatu hak tinggi. Jika kalian diminta untuk melewati jalanan berlumpur tersebut, sepatu mana yang akan kalian gunakan? Sepatu boot ataukah sepatu hak tinggi? Apa jawabannya? Iya, benar. Kalian pasti akan menggunakan sepatu boot. Mengapa demikian anak-anak? Kalian perhatikan, sepatu boot dan sepatu hak tinggi itu memiliki perbedaan anak-anak. Di mana? Di alasnya. Kalian perhatikan ya, alas sepatu boot memiliki luas permukaan yang lebih besar jika kita bandingkan dengan alas sepatu hak tinggi. Lah, kenapa kalau kita berjalan di atas lumpur kok harus menggunakan sepatu boot? Karena alas sepatu boot yang memiliki luas permukaan lebih besar akan menghasilkan tekanan lebih kecil. Nah, kalau tekanannya kecil, kalian akan mudah berjalan di atas lumpur dan tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Lain kalau kalian menggunakan sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi itu alasnya lebih kecil, luas permukaannya lebih kecil, sehingga akan menghasilkan tekanan lebih besar. Sehingga kalau kalian berjalan di atas lumpur dengan sepatu hak tinggi, maka kalian akan terperosok masuk ke dalam lumpur dan susah untuk berjalan. Kira-kira paham anak-anak ya? Nah, yang selanjutnya kalian perhatikan. Di sini saya punya 2 buah paku. Paku A dan paku B. Paku A dan paku B ini diberi gaya yang sama, yaitu 1000 Newton. Pertanyaan saya, apa perbedaan dari paku A dan paku B? Coba kalian amati. Perbedaannya letaknya di mana? Iya, benar. Di ujungnya. Paku A itu ujungnya tumpul. Kalau paku B ujungnya lancip. Nah, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya,
Jika paku B dan paku A diberi gaya 1000 Newton, apa yang akan terjadi? Iya, betul. Paku B akan menancap lebih dalam dibandingkan dengan paku A. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, tadi jawabannya karena luas permukaan paku B itu lebih kecil, sehingga paku B akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Kalau kita tancapkan di kayu, paku B mudah menancap. Nah, karena tekanannya besar. Begitu anak-anak ya. Nah, dari dua ilustrasi tadi, maka sekarang apa pengertian tekanan? Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda per satuan luas. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan itu ada dua, anak-anak. Apa saja? Yang pertama, besarnya gaya. Yang kedua adalah luas permukaan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Jika gaya yang bekerja pada benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika gaya yang bekerja pada benda semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil. Faktor yang kedua, tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan. Tekanan berbanding terbalik terhadap luas permukaan. Artinya apa? Jika benda itu memiliki luas permukaan yang lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, jika benda tersebut memiliki luas permukaan yang lebar, maka tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Nah, dari sini bisa kita tuliskan rumus tekanan secara matematis. Apa rumusnya, anak-anak? Rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A. P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Sedangkan F adalah gaya tekan, satuannya Newton. Dan A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Sudah paham anak-anak ya? Jika sudah paham, mari kita latihan soal. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah balok diberi gaya 100 Newton. Diletakkan di atas meja. Berapakah tekanan balok tersebut jika luas penampang balok 10 meter persegi? Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama, tulis dulu yang diketahui di soal. Apa yang diketahui? Pertama, yang diketahui adalah gaya. Tulis F. Berapa gayanya? 100 Newton. Kemudian yang diketahui yang kedua, itu adalah luas penampang. Tulis A. Berapa luas penampangnya? 10 meter persegi. Kemudian tulis yang ditanya. Apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan di soal adalah tekanan. Ditulis dengan P. Kemudian selanjutnya tulis rumusnya dulu. Apa rumusnya tekanan? P sama dengan F dibagi A. Berapa F-nya? F-nya 100 Newton. Dibagi A-nya adalah 10 meter persegi. Sehingga hasilnya adalah
tekanan balok 10 Newton per meter persegi. Gimana anak-anak? Sudah paham bukan? Gampang bukan cara mengerjakannya? Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan menjelaskan konsep tekanan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gambar-gambar itu mungkin kalian sudah ada yang tahu beberapa anak-anak. Yang pertama adalah gambar kapak. Gambar kapak, mungkin ada yang tahu kapak itu digunakan untuk apa? Ya benar, kapak itu digunakan untuk membelah kayu. Ya, mata kapak dibuat tajam pada ujungnya. Mengapa demikian? Mata kapak yang ujungnya dibuat tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan agar kapak mudah membelah kayu. Yang kedua, paku anak-anak. Paku ujungnya dibuat runcing. Tujuannya apa? Sama dengan mata kapak tadi. Tujuannya untuk memperbesar tekanan sehingga paku mudah menancap ke kayu. Mudah kan menjelaskannya? Yang ketiga adalah sepatu salju. Nah, ini mungkin kalian yang belum tahu. Sepatu salju anak-anak, alasnya itu dibuat lebih lebar. Mengapa demikian? Alas sepatu salju dibuat lebih lebar bertujuan untuk memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Yang keempat, kaki bebek. Kalian tahu kan anak-anak bahwa kaki bebek itu lebar dan berselaput. Kenapa demikian? Nah, sama dengan sepatu salju tadi. Agar untuk memperkecil tekanan pada tanah. Sehingga bebek mudah berjalan dan tidak terperosok di atas lumpur. Nah, itu adalah contoh penerapan tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh-contoh yang lain bisa kalian cari sendiri. Nah, sesuai janji saya di awal tadi bahwa di akhir materi saya akan memberikan kuis. Sudah siap anak-anak? Mari, ayo silahkan siapkan buku dan bolpennya untuk mencatat jawabannya. Nanti jika sudah tahu jawabannya, kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Nah, anak-anak, ini pertanyaannya. Perhatikan anak-anak, di sini saya punya 4 buah balok. Balok nomor 1 yang berwarna biru, balok nomor 2 yang berwarna putih, balok nomor 3 berwarna pink, dan balok nomor 4 berwarna hijau. Kalian tahu kan perbedaan dari 4 balok tersebut? Nah, sekarang jika 4 balok yang saya miliki ini memiliki massa yang sama besar dan saya beri gaya yang sama pula. Pertanyaannya, balok yang manakah yang mempunyai tekanan terbesar? Alasannya apa? Nah, saya ulangi lagi anak-anak. Jika 4 balok yang saya miliki ini, balok 1, balok 2, balok 3, dan balok 4, massanya sama dan saya beri gaya yang sama. Pertanyaannya, balok yang nomor berapakah atau balok yang warna apa yang mempunyai tekanan terbesar? Berikan alasannya. Mudah bukan? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah,
Itu tadi materi kita tentang tekanan pada zat padat. Nanti pada video berikutnya saya akan membahas tentang materi pada tekanan pada zat cair. Agar tidak ketinggalan materi-materi saya, jangan lupa channel saya ini di-subscribe ya, agar terus berkembang, agar saya terus bisa menebar kemanfaatan untuk semua orang. Nah, sampai di sini dulu anak-anak ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Salam sehat untuk kita semua anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.